Nah, sekarang kita contoh soal deh biar nyambung ya. Kayak tadi kan baru penemuan konsepnya. Sekarang contoh soal. Diketahui variabel acak X di mana X itu dia berdistribusi binomial di N sama dengan 5 dan peluangnya 0,2. Maka nilai dari P probabilitas untuk X lebih dari sama dengan 4 gitu. Berarti kalau ngikutin yang tadi, ini kan bentuknya gini ya. X nih, betul di sini ya. Ini kan X berdistribusi binomial, ini N, ini P. Ya, berarti kita udah tahu di sini kalau ini N-nya itu sama dengan 5, berarti 5 kali percobaan. Nah, si P-nya itu 0,2. Peluang suksesnya 0,2. Nah, harusnya langsung kalian cari aja. Kalau peluang sukses 0,2 berarti peluang gagal berapa? 1 dikurang P kan? Berarti 1 dikurang 0,2 sisanya. Berarti 0,8. Udah, harusnya lanjutnya tinggal kamu masukin aja. Kalau X-nya mintanya lebih dari sama dengan 4 dan dia ada 5 percobaan, berarti kan otomatis ya, untuk X lebih dari sama dengan 4 itu nanti kalian harus nyari X sama dengan 4 ditambah probabilitas untuk X sama dengan 5. Sampai 5 aja karena emang percobaannya cuma 5 gitu. Nah, udah, terus kalian tinggal masukin satu-satu rumusnya. Di sini Ibu coba bedain warna ya. Nah, kita coba dulu yang X sama dengan 4. Berarti gimana tadi? Untuk X sama dengan 4 gimana? Berapa percobaan? N-nya 5. Ibu tulis dulu deh rumusnya di sini. P X sama dengan X kecil sama dengan apa? N kombinasi X untuk P pangkat X dikali Q pangkat N min X gitu kan. Ini diingat-ingat ya. Nah, sebenarnya kalau ngeliat rumusnya kayak bingung, tapi kalau dipraktekin sih gampang. Banyaknya kejadian 5, berarti 5 kombinasi X-nya 4. Dikali peluang suksesnya dulu. Peluang suksesnya kan 0,2. Ya, 0,2 pangkatin si X-nya ini, berarti pangkat 4. Sisanya peluang gagal berarti 0,8 pangkatin sisanya, tadinya udah 4 kepake ya. Dari 5 berarti di sini tinggal 1 gitu. Ngerti ya? Nah, ditambah mana nih? Ditambah sekarang yang X-nya sama dengan 5, berarti 5 kombinasi 5 gitu kan. 5 kombinasi 5 untuk peluang suksesnya dulu nih. Berarti 0,2 pangkat 5 dikali 0,8 masih ada nggak sisanya? Udah 5 berarti 0. Gitu ya. Sekarang kita hitung kombinasinya, berarti di sini 5 faktorial, 4 faktorial, 1 faktorial dikali, nah 0,2 pangkat 4 tetap dulu nggak apa-apa, 0,2 pangkat 4 dikali 0,8. Terus 5 kombinasi 5, harusnya kalian udah tahu ya, 5 kombinasi 5 itu dia 1 ya. Nah, di sini 1. Langsung aja 1, harusnya nggak usah ditulis nggak apa-apa. Dikali 0,2 pangkat 5 dikali 0,8 pangkat 0. Cuman kalau pangkat 0 kan udah nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. 0,8 pangkat 0. Nah, terus sekarang berarti nilainya berapa nih? 5 faktorial berarti yaudah kita jabarin deh, 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial ya, habis ya. Oke, terus di sini 0,2 itu sama aja 1/5 ya, 1/5 pangkat 4. Kalau dikali 0,8 berarti 0,8 itu sama aja berapa? 4/5 ya. Nah, oke, terus ditambah dengan di sini 0,2 tadi sama aja 1/5 ya. Tapi dia pangkat 5, 1/5 pangkat 5 gitu. Nah, udah selesai sampai sini, gimana diapain lagi? Ayo diapain lagi? Kita bisa kita bisa pangkatin ini menurut sifat eksponen kan dia berpangkat ya, atas sama bawahnya ya, penyebut dan pembilangnya. Berarti di sini 5 dikali 1 pangkat 4 ya per 5 pangkat 4. Dikali lagi 4/5. Ditambah 1/5 per 5 pangkat 5. Gitu kan? Oke. Berarti gimana?
di sini. Sama aja kita bisa tulis sebagai ini 5 ya dikali 1, nggak usah ditulis nggak apa ya, dikali 4 gitu kan, per, karena yang bawah juga ini perkalian, kalau sama-sama basisnya pangkatnya tinggal ditambah, sama aja 5 pangkat 5 ditambah 1 pangkat 5 1 ya, per 5 pangkat 5. Nah udah tinggal kita kali 5 kali 4 berapa, 20 per 5 pangkat 5 ditambah 1 per 5 pangkat 5, karena penyebutnya sama bisa langsung ya 21 per 5 pangkat 5 gitu. Ngerti ya? Jadi kayak gitu cara penerapannya. Jadi tergantung tanda di sini, kalau maunya lebih dari ya lebih dari gitu ya. Nah sekarang kita contoh soal cerita deh. Tadi soalnya kayak abstrak mulu ya. Sekarang kita contoh soal cerita. Nih, jumlah anggota tim eskul seni yang terdiri dari 25 orang tim tari saman. Nah ini kita garis bawahin dulu yang penting-penting. Oh ini ada 25 tari saman, ya kan. Nah habis 25 tari saman ada 20 pemain angklung, ya 20 pemain angklung kita garis bawahin. Ternyata gitu kan, ternyata 10 orang tim saman dan 5 angklung tuh mengundurkan diri. Nih 10 saman dan 5 angklung mengundurkan diri. Pengurus eskul seni segera mencari penggantinya dengan mengadakan audisi. Jika Mbak Jago, Mbak Jago lagi, adalah salah satu peserta audisi dari 37 orang daftar seni tari. Berarti kita tahu ya si Mbak Jago ini pengen jadi penari saman gitu ya. Ternyata lawan dia ada 37 orang, yang keterima cuma nanti ada 10 gitu ya. Nah di sini kita harus bisa memodelkan matematika. Nah pertama kita harus tahu dulu ini dia fungsi Bernoulli atau binomial gitu kan. Kalau orang audisi itu kan kemungkinannya cuma 2 ya. Kemungkinannya cuma 2, terterima sama enggak. Berarti di sini X variabel acaknya dia terdefinisi jadi 2, ada 1 ada 0. 1 ketika diterima ya. Jika diterima itu. Nah, 2 lagi 0 jika tidak diterima. Gitu. Ya. Nah, kalau udah ternyata kita tahu nih kalau udah cuma 2 ada kemungkinan dan cuma ada 1 percobaan, kan cuma 1 kali audisi ya, maka di sini adalah merupakan persamaan Bernoulli. Nah, kalau persamaan Bernoulli itu kita perhatikan dulu peluang suksesnya, kita cari dulu. Kan di sini nggak secara gamblang ya diketahui peluang suksesnya berapa. Oh di sini P-nya peluang sukses itu kan dia 10 dari 37 kan yang daftar untuk tari saman. Berarti 10 per 37. Berarti kalau P-nya 10 per 37, Q-nya 1 min 10 per 37. Sama dengan berapa? 27 per 37 ya. Nah, oke, kita udah punya P, udah punya Q. Nah, otomatis kalau Bernoulli kita nggak butuh N ya, nggak butuh banyaknya percobaan. Nah, kita langsung aja deh ke rumus persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli tadi rumusnya apa? Ayo coba diingat-ingat lagi. Rumusnya apa? Untuk fx nih, Ibu tulis di sini. Fx sama dengan probabilitas untuk x besar sama dengan x kecil, ya. Itu sama dengan P pangkat X, sukses pangkat X ya, dikali Q pangkat 1 min X. Tuh. Oke, kita tinggal masukin aja ya. Berarti gimana? P, ya ini kan untuk X-nya 1 ya, karena kita maunya dia sukses. Berarti X-nya 1. Berarti di sini bisa kita tulis F1 atau P untuk X-nya sama dengan 1. Ya, sama dengan peluang sukses. Sukses tadi 10 per 37 ya. 10 per 37 dia pangkat X-nya 1 dikali Q-nya udah kita cari tadi ya, kebetulan berarti 27 per 37. 1 dikurang X, X-nya tadi 1 juga, berarti 1 dikurang 1, 0. Nah berarti bisa kita hitung 10 per 37 pangkat 1 sama aja 10 per 37. Nah dikali ini dia pangkat 0 sama aja berapa? 1, berarti nggak usah ditulis ya.
Nah sebenarnya sampai sini udah selesai, cuma kalau misalnya kebetulan pilihan ganda atau nggak ada pilihannya, kalian bisa hitung ternyata ini hasilnya 0,270. Jadi peluang Mbak Jago nih diterima buat gantiin tim Tari Saman itu sebesar 0,270 dari 1 gitu kan. Nah satu lagi soal cerita, jadi si Kava nih melemparkan 5 buah anak panah ke papan sasaran. Peluang, nah ini kita garis bawahin dulu. Nah dia punya 5 buah anak panah ke papan sasaran ya. Nah terus peluang anak panah dilemparkan tepat kena sasaran tuh 2,5, 2/5. Berarti gini aja deh, langsung aja ya. Kalau dia melemparkan 5 anak panah, berarti berapa kali? Dia nggak mungkin 1 kali percobaan kan? Maksudnya berarti dia melakukan 3 kali, ya kan? Dia ngelempar, dia pertama nembakin sekali, terus dia nembakin lagi sampai 5 kali. Berarti si 5 ini apa kira-kira? Banyaknya percobaan, itu N ya, N-nya sama dengan 5. Nah peluangnya mengenai sasaran itu 2/5, berarti P 2/5. Kalau mau langsung aja sekalian cari Q-nya 1, itu berarti sisanya berapa? 3/5 kan? Ya gak sih? Karena 2/5 ditambah 3/5 1, berarti Q-nya langsung bisa kita tahu kalau Q-nya 3/5. Oke. Probabilitas Kava berhasil melemparkan minimal 4 anak panah. Berarti yang diminta apa? Probabilitas minimal X-nya berarti minimal 4 anak panah. Berarti lebih besar atau lebih kecil dari 4? Minimal berarti lebih besar, sama dengan dong dari 4 gitu. Tepat mengenai sasaran. Nah oke, berarti kita udah kesini dulu nih. Kalau PX lebih dari sama dengan 4, berarti kan minimal 4-nya kena. Otomatis 4-nya kena. Karena 5 percobaan, berarti kita akan nyari ketika PX sama dengan 4 ditambah PX sama dengan 5 gitu kan. Nah tadi rumusnya masih ingat gak? Untuk P, X besar sama dengan X kecil sama dengan N CX, peluang sukses dikali peluang gagal dikali N min X. Ingat ya. Oke langsung aja kita masukin. Berarti yang pertama X sama dengan 4 dulu. Berarti N-nya tadi pasti 5 karena 5 percobaan. N C X-nya 4 dikali peluang sukses. Peluang suksesnya 2/5. Pangkatin X-nya. Oh ini X-nya 4 ya. Kok ibu belum nulis ini sih? Ini 5. Duh, ntar ibu tulis dulu. Kok masih berupa N sama X? Sorry ya. Nah berarti di sini 5, di sini 4 karena X-nya 4, berarti 2/5 pangkat 4 dikali yang gagalnya 3/5 dipangkatin berapa? Karena di sini 4, di sini 5 percobaan, berarti sisa 1 ya. Oke. Plus sekarang yang 5 berarti 5 kombinasi 5 karena X-nya 5 dikali peluangnya 2/5 dipangkatin sesuai X-nya 5 dikali peluang gagalnya 3/5. Sisanya berapa? Udah 5, berarti habis pangkat 0. Ya. Berarti langsung aja di sini 5 faktorial. Oke. 4 faktorial, 1 faktorial. Nah, 2/5 pangkat 4 dikali 3/5 pangkat 1. Jadi gimana? Nah, di sini 2 pangkat 4 ya, langsung kita pangkatin juga nggak apa-apa. 2 pangkat 4 itu berapa? 16/5 pangkat 4 dikali 3/5. Nah terus ditambah 5 kombinasi 5 1 ya, langsung aja nggak apa-apa ya kalau udah tahu 1. Nah ini 2 pangkat 5 itu berapa? 32 ya, dibagi 5 pangkat 5. Nah ini dikali 0 habis 1. Nah ini berarti 5 faktorial 4 faktorial itu sama dengan berapa? 5 ya, 5. Nah di sini 16 kali 3 berapa? Oke. 16 kali 3 itu 48 ya. 48 dibagi. Nah ini pangkatnya kita tambah 5 pangkat 5. Ditambah 32/5 pangkat 5. Oke. Nah di sini bisa kita kali juga 5 kali 48 ya. Karena perkalian jadi langsung aja kita kali. Berarti 240 ya. 240/5 pangkat 5. Ditambah 32/5 pangkat 5. Oke, berarti hasilnya sama dengan
272 per 5 pangkat 5. Selesai. Gitu. Kalau misalnya udah ada jawabannya seperti ini ya udah, kalau misalnya nggak ada kalian harus hitung gitu. Oke, gampang ya. Yang penting udah bisa nentuin yang diketahui apa aja, tinggal masukin aja ke rumusnya gitu deh. Oke, sekarang kita siap-siap kuisis ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.